Tes ya. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Nah, ini coretan IHSG kita yang kemarin ya. Kita hapus dulu semua biar lebih jelas. Oke, kalau kita lihat pergerakan IHSG, memang pergerakannya masih cenderung naik teman-teman ya. Cuma yang gerak itu cuma beberapa saham ya, yaitu sektor blue chip, kemudian saham-saham third second liner itu yang bergerak cuma beberapa. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa diversifikasi saham, I think banyak yang floating loss ya. Oke, untuk hari ini IHSG masih melanjutkan kenaikan ya, 0,26%, ditutup di level 7071 dengan net foreign buy per hari ini masih cukup masif ya, masih cukup kenceng. Nah, IHSG hari ini sempat menyentuh level high-nya di 7099 teman-teman ya. Kemudian kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan IHSG itu naiknya cenderung menyempit teman-teman ya. Kalau kita di technical ini namanya ada pattern rising wedge yang kebentuk oleh IHSG. Oke, ini ada rising wedge yang kebentuk oleh IHSG, di mana kalau level patternnya ini dijebol ya oleh indeks, maka ada potensi indeks akan melanjutkan penurunan ke sekitaran sini. Sorry ya, mouse saya kurang ya, ke sekitaran sini ya, sekitaran 68 60-an. Sekaligus di sini ada support untuk IHSG. Oke, untuk saat ini juga dari segi katalis belum ada katalis yang positif banget ya yang akan mengangkat IHSG. Kemudian katalis negatifnya juga belum ada ya. Cuma memang kalau dia koreksi dulu itu wajar teman-teman. Apalagi sekarang kan udah mendekati bulan April. Biasanya kalau di saham itu ada istilah sell on May teman-teman ya. Jadi sekitar bulan April Mei itu majority orang itu jual saham. Nggak tahu kenapa, tapi istilah itu sudah ada dari zaman dulu teman-teman. Oke, support yang harus dipertahankan oleh IHSG itu di sini teman-teman ya. Di 6978 sampai 7000 itu support yang harus dipertahankan oleh IHSG. Kalau itu jebol, maka ada potensi indeks akan melanjutkan penurunan dulu, dan menurut saya sih itu masih oke ya, masih oke kalau IHSG turun dulu. Dengan harapan menjelang akhir tahun indeks akan kembali melanjutkan kenaikannya dengan net foreign buy yang cukup masif di tahun ini ya, tahun 2022 ini net foreign buy ke indeks kita itu cukup masif teman-teman ya. Jadi harapan kita kalau IHSG koreksi dulu menjelang akhir tahun dia akan rebound lagi dan break lagi high-nya teman-teman ya. Oke, so far masih gitu-gitu aja teman-teman ya, pergerakan IHSG masih gitu-gitu aja, yang gerak cuma beberapa saham. Kemudian saham yang menarik itu ada AGII teman-teman ya, dimana AGII ini udah saya bahas kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu pernah saya bahas AGII di sini waktu dia jebol dari cup and handle kecil. Nah, waktu itu saya sarankan untuk entry buy di sini atau nunggu dia break. Atau kalau mau dibeli di sini porsinya dikecilin dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah beli di sini ya, AGI ini menarik ya. AGI menarik teman-teman. Sorry. Ini kita bisa hapus dulu. AGI ini pergerakannya menurut saya cukup oke ya. Pertama kalau kita perhatikan AGI ini udah sideways cukup lama
ya. Udah sideways cukup lama, di mana itu merupakan pola-pola akumulasi. Pola saham sideways itu pola-pola akumulasi teman-teman ya. Kemudian di 3 candle terakhir itu volumenya udah mulai up teman. Volumenya udah mulai up. Selain itu dia juga udah jebol sebuah konsolidasi pattern yang cukup besar ya. Ini box konsolidasi yang udah dijebol oleh AGI. Pas dia jebol patternnya ini juga volumenya gede teman-teman ya. Nah cuma 2 candle terakhir dia ketahan di resistennya ini di sekitaran harga 1700. And then hari ini dia koreksi tipis dengan volume kecil teman-teman ya. Jadi so far AGII menurut saya masih cukup oke. Nah harapan saya di sini dia koreksi dulu menyentuh level support di sekitaran 1560 sampai 1575. Jadi di area itu ya, area mendekati itu teman-teman udah boleh ya cicil beli AGII ya di sekitaran 1560 sampai 1575. Spare cash lebih kalau seandainya AGII nutup gap kecil di sini. Di sini kan sebenarnya masih ada gap yang kecil ya di sekitaran 1535 ya. Ini masih ada gap kecil di situ. Spare cash lebih kalau seandainya dia nutup gap dulu baru rebound ya. So far technically ini menurut saya menarik ya, menarik, dan kalau dia mampu break ini ATH-nya ini di sekitaran 1830 maka akan jadi sesuatu yang positif banget ya untuk AGII ini sendiri. Oke, itu untuk AGII ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa untuk perhatikan entry beli di sekitaran harga 1560 sampai 1575 ya. Oke, kemudian berikutnya ya, sebenarnya untuk bulan ini ya, bulan-bulan ini mendekati bulan Ramadan itu biasanya ya yang naik itu saham-saham poultry teman-teman ya, saham-saham di sektor poultry itu JPFA. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum corona ini terjadi, menjelang Ramadan saham-saham poultry itu hampir selalu mendapatkan keuntungan baik dari segi kenaikan harga sahamnya dan juga dari segi pendapatan teman-teman. Nah ini pembahasan kita sebelumnya di JPFA yang bisa dikatakan fail ya karena dia nggak mampu break dari downtrend lainnya ini ya. Ini kita bisa hapus dulu teman-teman. Oke, untuk saat ini ada potensi JPFA itu membentuk double bottom dengan neckline di 1800. Ini potensi menjadi bottom pertama. Kemudian ini potensi menjadi bottom kedua. Nah, kemudian kalau support terdekat di JPFA itu ada di sini teman-teman ya. Which is di harga sekarang itu sudah merupakan support, dan next support itu ada di sini di 1600. Jadi strateginya gimana? Strategi menurut saya untuk saat ini ya, JPFA itu cicil dari harga sekarang sampai harga 1600. Teman-teman udah boleh cicil. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang jika JPFA ini close di bawah 1600 ya. Jika JPFA close di bawah 1600, teman-teman bisa cut dulu dengan target terdekat JPFA di sini di sekitaran 1785 sampai 1800. Dan kalau itu lewat ya, dan kalau 1800 itu lewat, maka ada potensi yang cukup menarik di JPFA, yaitu ke sekitaran harga 2000-an teman-teman. Jadi so far JPFA menurut saya untuk saat ini menarik. Dan salah satu poultry lainnya yang juga menurut saya menarik yaitu WMUU, di mana WMUU udah saya bahas 3 hari yang lalu juga ya, barengan dengan AGII. Oke. Kemudian berikutnya ada Bukalapak. Bukalapak ini udah saya bahas juga 3 hari yang lalu ya. Dan menurut saya cukup menarik juga ya untuk Bukalapak.
Dimana waktu itu saya bahas di channel ini. Waktu itu saya bilang Bukalapak ini menarik ya, Bukalapak ini menarik karena waktu itu bertepatan dengan lockup saham, kemudian di sini ada volume-volume gede yang mencurigakan. Nah, untuk saat ini Bukalapak sedang berada di area resisten. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli di harga sekarang itu menurut saya belum terlalu oke ya untuk buat teman-teman yang baru mau entry ya. Untuk saat ini itu masih cukup beresiko. Teman-teman bisa perhatikan. Ini kita bisa hapus dulu ya biar lebih jelas, sorry. Nah, saat ini dia sedang berada di resisten. Dengan harapan saya Bukalapak akan seperti ini. Next resisten itu ada di sekitaran harga 400 sampai 410 teman-teman ya. 400 sampai 410 itu adalah next resisten untuk Bukalapak. Nah, harapan saya Bukalapak seperti ini ya. Inverted head and shoulders. Harapan saya ya. Di sini harapan saya dia membentuk shoulder baru. Setelah dia nyentuh 400 atau 410, harapan saya dia di sini membentuk shoulder baru ya. Maka untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli Bukalapak, tunggu Bukalapak di sekitaran harga ini ya. Di 336 sampai 300. Tunggu Bukalapak di sekitaran harga ini. Kalau dia nyentuh harga itu, maka teman-teman udah boleh cicil Bukalapak dengan harapan dia membentuk pattern inverted head and shoulders dan sahamnya berubah dari downtrend ke uptrend. Dengan harapan seperti itu ya teman-teman. Untuk saat ini buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya tahan dulu ya, sabar dulu. Tunggu biar benar-benar terkonfirmasi kalau dia memang mampu break dari sini ya. Oke, itu untuk Bukalapak ya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kalau dibilang udah reversal belum, tapi ada tanda-tanda kalau Bukalapak ini udah mau reversal. Jadi ya untuk area beli sekarang tinggal nunggu aja di sekitaran 336 sampai 300. Kalau dapat di sekitaran harga itu ya entry aja bertahap ya. Oke, itu untuk Bukalapak. Kemudian ada ASLC ya. ASLC sebelumnya saya bahas di sini ya, waktu itu saya sarankan beli ASLC di sekitar harga 272 sampai 276, spare cash lebih sampai sini 256. Nah, sayangnya ASLC ini terus bergerak turun ya teman-teman ya, dan sekarang itu sedang berada di momen-momen krusial ya. 256 itu momen-momen krusial. Kalau itu sampai dijebol ya, close di bawah itu, maka ada potensi ini ASLC akan lanjut turun ya. Jadi buat teman-teman yang udah entry sebelumnya, stop loss ya kalau dia jebol 256. Jangan lupa ya, disiplin. Kalau seandainya setelah dia jebol langsung naik ya udah itu bukan rezeki ya. Nah, untuk yang baru mau entry, wait and see dulu ya, wait and see dulu. Tunggu ada volume lagi di sini. Kalau belum ada volume yang masif, better skip dulu saham ini ya. Jadi itu untuk ASLC, bisa dikatakan ini inverted head and shoulders-nya fail ya, karena dia supportnya nggak mampu menahan penurunan dari ASLC. Kemudian saham berikutnya adalah BABP yang hari ini pergerakannya cukup oke ya. Oke, ini BABP. Ini kita bisa hapus dulu semua ya. Nah, BABP ya hari ini pergerakannya menurut saya cukup oke ya, dimana hari ini dia naik 7% lebih dengan volume gede, dan juga dia udah confirm break dari pattern ascending triangle. Break dari pattern ascending triangle, volumenya gede, jadi kalau dia besok retest dulu ya ke sini dulu ke sekitaran 150 190 ya, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di situ ya. Kemudian dengan target kenaikan harusnya ya, kalau support itu mampu menahan penurunan dari BABP, harusnya dia bisa ke sekitaran harga 210 teman-teman ya. Jadi so far ya BABP menurut saya cukup menarik. Dia
turun dari high-nya ini pun dengan volume yang relatif mengecil teman-teman ya. Oke. Itu untuk BABP. Jadi so far cukup layak ya buat dimasukkan postis, tapi sekali lagi sahamnya ini cukup liar. Jadi kalau teman-teman mau swing di saham ini, entry-nya dengan dana tipis ya. Oke, dan yang terakhir itu NRG yang hari ini juga pergerakannya cukup menarik teman-teman ya. Oke, NRG ini salah satu watchlist kita ya pada hari Minggu lalu, di mana waktu itu saya sarankan untuk beli NRG di support ini di sekitaran 162 sampai 160. Di sini dia sempat nyentuh ya, bahkan sempat jebol, sempat nyentuh level low-nya di 156. Habis itu dia rebound. Nah, saat ini dia kembali mencoba break dari resist ini, teman-teman. Dan menurut saya ini menarik ya. NRG ini menarik kalau kita ke time frame kecil. Ini kita bisa hapus dulu. Dia membentuk pattern cup and handle di sini. Sorry. Dimana kalau dia mampu break 170 dan bertahan di atas itu, maka ada potensi NRG kembali ke last high-nya di sekitaran harga 200 dan maybe lewat ya, teman-teman. Jadi so far menurut saya ya NRG menarik buat teman-teman yang udah dapat di sini di sekitaran 160-an. Itu sahamnya saat ini layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Manfaatkan entry kalau memang saham ini mampu bertahan di atas 170 ya. Teman-teman bisa pakai candle 1 jam. Kalau dia udah cukup lama bertahan di atas ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry karena sahamnya ini kan cukup liar ya. Jadi dia sempat bisa saja false break kemudian lanjut turun. Jadi harus benar-benar terkonfirmasi kalau dia break ya. Harus benar-benar konfirmasi kalau dia break. Dan perhatikan juga volumenya teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan kita hari ini ya. So far NRG cukup menarik dan hari ini pun mampu bergerak anomali dari market teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.